usia yang rentan ya, karena usia rentan di atas 50 dan usia anak-anak atau balita. Nah, ternyata usia 30 juga terinfeksi dan meninggal. Itu artinya bahwa untuk menjaga sistem imun atau imunitas tubuh itu harus terus-menerus dilakukan. Ya, baik oleh anak-anak, dewasa muda, dewasa maupun orang yang sudah usia lanjut. Ini harus terus dilakukan. Ya, tidak boleh kita sembrono bahwa kita merasa tidak sakit atau bahkan merasa lingkungannya tidak ada yang terinfeksi virus, kemudian kita merasa tidak perlu menjaga sistem imun. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Dan slide berikutnya Pak Kamto. Ya, itu tadi ya sudah sedikit saya singgung. Apa itu virus corona? Sebenarnya virus corona ini bukan virus yang baru tiba-tiba ada ya, tapi ini sebenarnya adalah dari virus-virus dari famili dari SARS-CoV-2 ya, yang dulu beberapa tahun yang lalu sudah pernah menyerang negara juga ya, pernah menjadi suatu endemi juga beberapa tahun yang lalu. Yaitu SARS atau juga sama dengan famili MERS. Jadi sudah beberapa waktu yang lalu seringkali. Bahkan virus ini sempat menjadi suatu virus yang pada waktu itu juga menakutkan ya. Bahkan kalau tidak salah waktu itu saya juga pernah memberikan suatu seminar pasien saya atau member dari Altram yang dia kena SARS, kemudian dia karena kena SARS di dalam tenggorokannya itu banyak sekali ini ulkus-ulkus luka di dalam mukosanya. Nah, itu kan sangat sakit sekali. Kemudian dikumuri dengan dokter dental pada waktu itu atau dental clear sekarang, dan ternyata hasilnya sangat bagus sekali dan diimbangi dengan minum. Nah, jadi artinya bahwa virus corona ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita sudah mengenal, gitu ya. Hanya yang saat ini adalah virus yang sudah mengalami mutasi. Jadi virus ini pinter, ya. Virus ini pinter. Begitu dia kemudian sudah diketemukan cara pengobatannya, nah, dia juga merubah perilakunya, merubah bajunya, supaya dia mulai tidak dikenali oleh tubuh. Ya, jadi supaya dia tidak dikenali oleh tubuh, dia merubah bagian luarnya. Bagian luarnya dirubah, bajunya dirubah, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita, tubuh ini sudah tidak kenal lagi. Padahal dia masih termasuk famili dari SARS atau MERS itu. Gitu ya. Dan virus ini, yang corona ini, menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, ya, pada respiratori mulai dari hidung sampai tenggorokan dan sampai ke paru-paru, ya. Pada sebenarnya kalau ketika menginfeksi daya tahan tubuh kita bagus, virusnya ya bisa akan dieliminasi oleh tubuh kita sendiri, ya. Tapi kalau sistem imun kita tidak bagus, maka virus itu akan menetap di tubuh kita dan dia melakukan replikasi terus-menerus dan kemudian dia membentuk suatu produk-produk gen dari virus tersebut yang akhirnya bisa merusak sel-sel tubuh kita. Gitu ya. Jadi virus ini seperti itu. Ya, lanjut Pak Kamto. Nah, dampaknya ini lebih bisa saya katakan sebagai simptom ya, gejalanya ya. Jadi gejalanya adalah gangguan pernafasan. Ya, gangguan pernafasan, batuk. Nah, kalau sudah saya ini banyak ngomong juga dari pagi sampai sore ngomong terus walaupun di depan laptop, walaupun di rumah, tapi kan juga kita tidak pernah bisa mengetahui bahwa rumah kita ini tidak ada virusnya ya. Mungkin bisa jadi ada tamu masuk ke rumah membawa virus, kita nggak tahu ya. Jadi kita harus selalu menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Dan batuk, kemudian demam. Demam lebih dari 38 derajat dan kalau sudah semakin lebih parah sesak nafas. Nah,
Makanya kalau ini tanda-tanda ini sebenarnya menunjukkan level ya, menunjukkan degradasi. Jadi awalnya masih kayak gangguan pernafasan, kemudian batuk, belum demam ya, tapi kemudian beberapa waktu kemudian terjadi demam. Setelah demam terjadi sesak nafas. Nah, ini sebenarnya adalah level atau degradasi dari simptom tadi ya. Nah, kemudian juga kalau sudah parah bisa terjadi pneumonia ya atau infeksi pada paru, kemudian sindrom pernafasan akut itu artinya bahwa semua sindrom-sindrom atau gejala-gejala pernafasan yang bersifat sangat berat itu bisa ada, misalnya sesak nafas, kemudian pada beberapa pasien yang saya tanya itu seperti lehernya seperti dicekik, katanya gitu ya. Jadi dia mau bernafas itu sangat susah, jadi leher itu seperti dicekik gitu sampai nggak bisa bernafas ya. Dan kemungkinan juga bisa terjadi gagal ginjal, kemudian dan kematian yang paling membahayakan. Ya. Kemudian lanjut Pak Kamto. Nah, cara mencegahnya sebenarnya sudah banyak ya disampaikan, bahkan di TV seringkali kita tahu bahwa pemerintah sudah selalu menganjurkan bahwa harus menggunakan masker. Kalau bisa masker ini dipakai dimanapun, bahkan di rumah itu sebenarnya harus pakai masker sebenarnya. Ya, tapi kalau kita sudah tahu situasi rumah, situasi keluarga kita, bahwa dari anggota keluarga kita ini semua sehat, maka kita bisa tidak pakai masker. Tapi kalau misalnya supaya tidak ada interaksi virus, kita boleh pakai masker terus ya, karena kadang-kadang ada orang masuk, misal contoh begini, ada Gojek atau Grab ngirim makanan seperti itu ya. Ketika kita buka pintu gitu ya, kita kan juga tidak tahu apakah dia ini membawa virus atau tidak. Nah, ini sudah ada bagian dari mungkin tasnya, kreseknya atau bungkusnya itu ada sebagian virus masuk. Nah, kalau kita lupa nggak pakai masker, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini makanya masker ini harus selalu. Hanya masker ini utama ya. Masker ini utama. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak minimal itu 1,5 meter minimal. Tapi kalau bisa ini 2 meter lebih bagus. Kenapa? Karena harapannya kalau 2 meter itu pada waktu misalnya orang batuk itu tidak bisa droplet ya, tidak bisa nempel karena agak jauh. Tapi kalau dekat bisa nempel. Nah, karena dia bukan airborne ya, tapi droplet. Makanya jaga jarak itu penting sekali. Nah, seringkali kita kalau di supermarket misalnya belanja, nah ini banyak orang yang antri di kasir. Nah, sudah dikasih batas tapi tetap aja tidak mau melihat jaraknya, kemudian dekat-dekat. Nah, ini bahaya ya. Kita harus tahu sendiri. Lebih baik kita menjauhi daripada nanti kita ketularan ya. Kita tidak bisa memprediksi orang itu tidak ada virusnya atau ada, kita nggak tahu ya. Jadi lebih baik jauhi aja ya. Hindari kerumunan. Dan yang paling penting adalah meningkatkan imunitas tubuh. Ini yang paling penting ya. Karena apapun yang dilakukan mulai dari pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, tapi kalau sistem imunnya turun ya, virus ini kan kita tidak pernah tahu pada waktu secara tidak sengaja kesenggol atau bagaimana ya, ini virusnya nempel. Nah, kalau sistem imun kita tidak baik, begitu masuk dia langsung bisa melakukan suatu replikasi di tubuh kita dan tubuh tidak bisa mengeliminasi tadi. Lanjut Pak Kamto. Nah, caranya bagaimana? Ini yang penting ya. Sebenarnya banyak cara untuk meningkatkan sistem imun, itu banyak cara. Nah, kebetulan saya tadi siang juga memberikan webinar kayak gini. Dan caranya itu banyak sekali ya, diantaranya adalah makan yang bergizi, tidur yang cukup, jadi tidak boleh kurang dari 6 jam, kemudian olahraga rutin di rumah, kemudian juga menjaga stresor, jangan mudah stres ya. Itu adalah cara-cara untuk meningkatkan sistem imun yang sudah sering kali saya ajarkan ya. Bahkan saya punya juga satu tip bahwa
kalau bisa setiap hari itu kita tertawa. Nah, tertawa ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun. Jadi tertawa di Jepang bahkan sudah ada suatu program bahwa orang Jepang itu disuruh tertawa minimal 15 kali sehari. Nah, 15 kali ya sehari ya, bukan cuma sekali dua. Tertawa ya, bukan tersenyum sih termasuk bagian dari tertawa, tapi kalau senyum aja itu kurang ya. Jadi tertawa, kalau bisa tertawa terbahak-bahak. Nah, kalau nggak ada temennya gimana? Saya biasanya gini, kalau nggak ada temennya saya buka YouTube yang lucu-lucu. Nah, lihat di YouTube, kemudian kita kan ketawa. Nah, paling enggak kita sudah bisa. Itu harus ya. Karena salah satu cara. Ini salah satu cara untuk diri kita. Namun ada cara yang lain yang juga penting untuk kita, yaitu lagi Pak Ramto. Nah, ini adalah memang di dalam clue saya memberikan tips tadi untuk menjaga imunitas. Salah satu adalah banyak minum air putih. Kenapa? Karena virus ini kan menyerangnya di daerah pernafasan. Pernafasan ini berarti hidung, termasuk mulut. Mulut ini juga masuk golongan pernafasan, walaupun dia masuk dalam sistem pencernaan, tapi antara mulut dan hidung itu nggak ada sekatnya. Begitu nanti di bagian belakang itu antara laring dan farinks itu mereka sangat dekat sekali. Jadi artinya kalau misalnya mulutnya tidak dijaga dengan baik, di situ juga tempatnya untuk mengumpulnya virus ada di situ. Justru virus corona ini dia suka sekali nempel itu di bagian belakang dari pangkal lidah. Bahkan bagian belakang dari pangkal lidah atau di daerah nasofaring. Ya, nasofaring itu kalau kita buka mulut, kemudian yang paling belakang kelihatan. Kalau biasanya dokter itu kalau ada anak sakit ya, batuk, pilek, panas itu suruh buka mulut kemudian diperiksa. Nah, itu dilihat bagian belakang itu. Nah, itu memang sukanya bersembunyi di sana. Nah, karena itu saya selalu menyarankan banyak minum air putih. Air putih ya, bukan air berwarna ya, air jernih atau air jernih. Kenapa seperti itu? Karena air ini ya memang ya filosofi dari air itu sangat bagus sekali karena memang air ini adalah untuk kehidupan ya. Jadi filosofinya bahwa orang itu tidak bisa hidup tanpa air ya. Dan bahkan tubuh kita ini 70-80% adalah air, jadi air itu sangat penting sekali. Dan selain air sangat penting sekali, juga air ini bisa mengalir, artinya mengalirkan jadi dia bisa menggelontor. Nah, jadi bisa menggelontor juga. Jadi kalau ada virus misalnya, kita secara tidak sengaja bertemu dengan orang yang sudah terinfeksi virus corona, tapi dia OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang tersebut sudah membawa virus, tapi tidak ada gejalanya, sehingga kita nggak tahu, oh dia sehat, padahal dia sudah ada virusnya. Nah, kita ketemu seperti itu. Nah, mungkin orang tersebut OTG, tidak ada gejala. Nah, tapi begitu virus itu menyerang kita, kita ada gejalanya. Nah, beda, setiap orang tidak sama. Nah, salah satu cara awal itu adalah misalnya kayak saya ini sudah mulai banyak batuk ya, kering gitu ya. Karena banyak ngomong ya udah saya minum aja. Kenapa? Selain tadi minum itu merupakan air kehidupan secara filosofi, juga dia bisa menggelontor. Jadi sebenarnya virus itu sebenarnya kalau dia sudah lepas dari sel ya, jadi virus itu jangan sampai nempel ke sel tubuh kita. Ya. Karena virus itu kalau sudah nempel ke sel tubuh kita, dia masuk ke dalam sel tubuh kita, sudah, kita kena. Tapi kalau enggak sampai nempel, kemudian dia lepas, ya, misalnya kemudian diminumi larut, ya, larut masuk ke dalam pencernaan, sudah mati dia. Tapi kalau begitu dia masuk ke dalam sel, sudah, dia bisa hidup. Nah, dengan kita minum, ya, minum itu satu, dia bisa menggelontor. Yang kedua, memang air ini adalah fungsinya sebagai penjaga dari kehidupan dari sel itu sendiri, karena sel itu isinya air, ya. Karena di dalam air tadi, di dalam sel itu tadi ada semacam pompa tempat keluar masuknya air, jadi supaya sel itu tetap terjaga, air di dalamnya itu harus selalu terjaga, ya, harus selalu terisi, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi seperti itu. Sel di dalam tubuh kita ini nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, dia harus selalu dalam kondisi selalu stabil.
maka dia akan tetap hidup. Nah, kalau dia hidup bagus, virus tadi nggak bisa bertahan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan yang terbaik seperti apa? Gitu ya. Karena di dalam sel ini kan ada dindingnya, ada dinding selnya. Nah, dinding sel itu merupakan tempat keluar masuknya daripada air. Nah, supaya air yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah air yang baik, ya, supaya sel itu tetap sehat, maka sel ini harus dalam kondisi pH yang normal. pH-nya harus normal. Jadi pH yang normal adalah pH antara 6,7 ya. 6 sekian sampai 7 itu adalah pH normal. Nah, supaya pH kita ini selalu normal, ya, kita tidak bisa lepas dari suatu stresor ya. Artinya hidup kita ini pasti selalu kena stresor. Artinya begini, stresor itu tidak harus stres pikiran ya. Stresor itu ya bisa misalnya kita makan, salah makan dan sebagainya, itu adalah stresor. Nah, sehingga tubuh kita ini seringkali jatuh ke dalam sistem pH rendah. Nah, seperti kita makan ya, kita makan kemudian makanan kita di metabolisme ya, di glukosanya di glikolisis. Lah hasil dari glikolisis tadi atau pemecahan glukosa tadi itu adalah pH yang asam. Nah, kalau sel kita kan makan itu terus, makan tuh selalu makan terus, makan kita misalnya pagi makan nasi goreng, siang makan nasi rawon, malam makan ayam penyet misalnya seperti itu. Ini akan dimetabolisme terus oleh tubuh dan tubuh akan melakukan suatu glikolisis, pemecahan glukosa tadi. Nah, pemecahan glukosa ini yang akan menghasilkan asam laktat atau sifat pH yang turun. Nah, jadi sel-sel kita ini akan pH-nya akan turun. Nah, kalau pH-nya itu asam, untuk menjaga supaya pH sel kita tetap normal, berarti harus diberikan pH yang apa? Harus diberikan pH yang basah, seperti itu ya. Jadi sel kita ini supaya tetap dalam kondisi normal, itu diberikan pH yang basah atau pH yang alkali. Nah, oleh karena itu, banyak minum air putih dan dia yang alkali. Tujuannya itu tadi, karena untuk menjaga supaya sel-sel kita selalu dalam kondisi pH normal. Kalau kondisi pH kita normal, maka sel itu akan selalu hidup dengan baik ya. Kalau hidup dengan baik, maka ada virus ya, virusnya akan dieliminasi oleh sel-sel tubuh kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain pH-nya tadi dijaga, ini ada juga air yang bersifat hidrogen. Air yang hidrogen itu adalah air yang dengan molekul hidrogen. Molekul hidrogen adalah molekul terkecil dari seluruh molekul yang ada di seluruh alam kita. Jadi dia molekulnya sangat kecil, bahkan itu dia bersaing sama virus, ya sama-sama kecilnya, ya bahkan lebih kecil lagi, ya lebih kecil lagi. Sehingga ketika kita minum, ya, hidrogen tadi itu bisa dengan mudah diserap oleh tubuh kita. Ya, saking kecilnya. Seperti itu. Satu. Yang kedua, selain itu hidrogen juga bisa bersifat sebagai antioksidannya, ya, karena oksidan itu adalah O dan hidrogen adalah H, ya. Jadi kalau ketemu dia bisa membentuk satu air, gitu ya. Jadi dia sebagai antinya, supaya oksidan yang terlalu banyak tadi bisa diikat oleh hidrogen, ya. Jadi begitu pentingnya kita minum air, yang satu untuk menjaga supaya sel-sel kita tetap sehat, hidup normal, dengan menjaga pH supaya tetap normal, yaitu yang bersifat alkali. Kemudian supaya oksidan-oksidan yang ada di tubuh kita ini bisa diikat, maka dia harus ada pengikatnya oksidan. Dan pengikat oksidan yang paling bagus adalah hidrogen. Nah, dan supaya bisa dia mengikat, maka hidrogen ini yang molekulnya sangat kecil, maka dia akan sangat mudah kemudian dia bisa mengikat. Jadi begitu bagusnya air yang dihasilkan dari Dr. Water ini. Karena dia memenuhi kriteria untuk membuat sel-sel tubuh kita ini menjadi tetap sel-sel yang bagus, sel-sel yang normal. Ini salah satu syarat. Nah, mengapa orang-orang yang
yang sangat berbahaya terhadap coronavirus ini adalah orang-orang yang usianya di atas 50. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang yang usia di atas 50 ini lifespan dari selnya itu sudah tidak sebagus orang yang di usia di bawahnya. Artinya sel ini kan akan hidup ya, hidup kemudian dia akan mati digantikan sel baru. Itu sudah alamiah seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang berusia di atas 50, sifat regenerasi untuk membentuk sel baru ini lemah. Ya. Lemah, nah sudah lemah ditambah misalnya terinfeksi virus. Jadi bisa kita bayangkan orang-orang yang usianya di atas 50 itu sudah sifat regenerasi dari selnya itu lemah, tidak bisa membentuk sel baru, ditambah dia terinfeksi virus. Bayangkan, makanya banyak sekali orang yang mengalami kematian itu adalah usia di atas 50. Nah, kalau kita bisa menjaga ini dari awal kita menjaga, jadi tidak usah melihat usia dulu ya. Pokoknya yang penting bagaimana sel-sel saya supaya tetap sehat adalah harus banyak minum air putih, karena air memang untuk unsur kehidupan di dalam sel kita. Dan cari yang bisa menstabilkan pH di dalam sel kita, karena pH itu sangat penting untuk kehidupan sel kita. Dan cari juga air yang bisa mengikat oksidan-oksidan yang ada di tubuh kita, yaitu hidrogen. Karena satu, hidrogen molekulnya kecil dan dia memang adalah pengikat dari oksidan yang sangat kuat, sangat poten. Tidak ada selain hidrogen yang bisa mengikat oksidan dengan sangat poten. Artinya kalau kita melakukan ini, maka sel-sel kita ini akan menjadi sel-sel yang sehat. Jadi sehingga keluar sel-sel yang sehat seperti sel-sel untuk melawan virus seperti limfosit, ya, neutrofil, ya, itu adalah sel-sel pelawan virus. Ini akan keluar dengan baik karena dia punya daya hidup sekitar 1-2 hari. Nah, kalau orang yang tua biasanya kalau tidak bisa menjaga seperti ini, selnya sudah mati tapi sel yang tumbuh nggak ada. Akibatnya begitu ada virus masuk tidak bisa melawan virus tersebut, ya. Jadi ini yang sangat penting kita memilih air. Ini bukan ya, saya senang sekali ada Dr. Water ini ya, bukan berarti saya ini soalnya Dr. Tere ini kan sebagai konsultan medisnya Altram, bukan, tapi ini memang secara ilmiah seperti itu, ya. Jadi memang sel itu butuh pola kehidupan yang seperti itu, dan PT Altram sudah menyediakan, jadi bersyukur sekali kita bisa mendapatkan semuanya itu. Jadi tanpa repot-repot sudah. Kalau dulu mau cari pH, gimana caranya membuat air ini menjadi pH-nya yang agak alkali? Apa dikasih soda? Nah, banyak dulu kan seperti itu ya. Ya boleh aja, tapi ngapain harus repot-repot? Sudah ada alkalinya, tapi apakah dia bersifat hidrogen? Nah ini yang penting. Walaupun dia sudah alkali, kalau tidak hidrogen dia juga tidak bisa tembus ke dalam sel. Dia tidak bisa mengikat oksidan. Nah, kalau di Dr. Water ini semuanya sudah masuk, include ya. Jadi sudah bisa mengatur pH, sudah bisa mengikat oksidannya, bahkan dia bisa menembus barier daripada sel. Sehingga kalau ada virus di dalam sel dia bisa langsung melakukan eliminasi pada virus tersebut. Gitu ya. Mungkin lanjut lagi Pak Kamto. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi mungkin tadi secara tidak sadar ngomongnya sudah banyak ya. Jadi banyak sekali yang sudah saya katakan tadi bahwa ini adalah bagian dari pH tadi ya. Kalau ke bawah ini adalah pH-nya asam, ini adalah yang normal adalah di sini. Ya, ini adalah pH normal. Antara 6-7 ini normal ya, dan di sini mulai ke alkali. Ya, dan di sini tampak bahwa Dr. Water ini berada di antara 9-10 ya, 8-9-10 oke lah ya. Biasanya air-air yang ada di air-air yang normal itu yang biasanya berkisar antara pH 8, biasanya seperti itu ya. Dan kita bisa membuat sampai pH 9. Jadi kalau untuk kasus-kasus penyakit memang pH-nya harus ditinggikan. Karena pada penyakit-penyakit itu pH-nya akan sangat turun sekali ya asam. Tidak sakit aja hasil dari metabolisme tubuh itu adalah asam, apalagi orang dalam kondisi sakit. Ya. Orang yang normal hasil metabolisme daripada
pemecahan sel itu, ya, glikolisis tadi, itu adalah asam. Apalagi orang sakit. Kalau orang sakit pasti asamnya jauh lebih tinggi sekali, ya. Oleh karena itu kalau asamnya tinggi ya pH-nya harus agak naik sedikit, gitu ya. Jadi ini beberapa yang bisa disebutkan bahwa ion negatif ini adalah yang antioksidan tadi ya. Jadi memang fungsinya meningkatkan sistem imun, menguatkan sistem kerja jantung, memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi rasa sakit pada persendian, menguasai rasa sakit yang berhubungan dengan alergi, pernapasan, menormalkan ketidakseimbangan hormon, mengurangi tingkat stres, lelah, membantu meningkatkan konsentrasi. Bukan cuma ini, bahkan lebih banyak daripada ini. Karena sebenarnya prinsip di dalam kehidupan kita, kalau kita ini mau sehat, ya harus menjaga sel-sel tubuh kita ini selalu dalam kondisi stabil. Stabil pH-nya, ya pH-nya harus selalu stabil, yaitu pH normal, dan juga selalu oksidan-oksidan tadi itu kalau bisa diikat oleh antioksidan, ya. Sebenarnya tubuh kita ini ya Tuhan tuh sebenarnya sudah Maha Pengasih dan Penyayang, sudah diberikan gitu ya, antioksidan di tubuh kita sudah diberikan sebenarnya. Tapi kalau stresornya lebih tinggi daripada kemampuan tubuh kita, pasti kita akan kalah. Nah, oleh karena itu penting sekali dengan memberikan tambahan pada minuman air ini tadi, ya. Dan lagi air ini juga saya kira ini sebenarnya bukan obat ya, tapi ini adalah kebutuhan hidup, sudah ya. Jadi kebutuhan hidup yang diperlukan oleh tubuh kita supaya tubuh kita ini dalam kondisi sehat. Kalau tubuh kita dalam kondisi sehat, semua penyakit itu sebenarnya nggak akan masuk, ya. Jadi kalau tubuh kita ini sudah sehat ya, sel-sel kita ini bagus, otomatis kalau ada yang masuk baik virus maupun bakteri atau apa itu akan kalah sendiri. Ya karena sebenarnya tubuh ini sudah diberikan kemampuan untuk seperti itu. Dan supaya kita selnya tetap sehat ya, konsumsilah air sudah. Dan air yang bagaimana ya? Air yang sudah saya ceritakan tadi, ya. Dan air itu ternyata PT Altram sudah menyediakan yaitu lewat Dr. Water. Ya, mungkin lanjut Pak Kamto. Ya, ini ya. Kalau ini bahan-bahannya ya, saya kira bahan-bahannya kita sudah tahu. Made in Jepang, kebetulan saya juga pernah ke sana ya, jadi melihat sendiri. Dan bahannya adalah tritan. Kenapa tritan? Karena tritan ini yang tidak bisa ditembus oleh UV ya atau sinar-sinar atau yang bisa merusak air ini. Karena air itu kalau atau bahannya nggak bisa larut ya. Jadi kalau kita minum, saya ini orangnya kalau minum air di botol, kalau botolnya itu botol yang maaf ya, botol yang biasa saya nggak mau. Lebih baik saya nggak minum sudah. Ya, harus dipindah dulu. Saya pindah dulu ke botol yang lebih bagus. Karena apa? Karena botol yang tidak bagus ya, yang kualitasnya tidak bagus itu kena sinar matahari, plastiknya ini bisa masuk ke dalam air tersebut, ya. Makanya ini dibuat tritan ini tadi yang tahan pada sinar, ya, sinar UV ini tahan dan juga anti pecah dan dia tidak bisa larut bahannya ke dalam air tersebut, ya. Karena airnya kan sifatnya alkali, kalau tidak bahan yang bagus bahaya juga ya, makanya ini adalah tritan ya. Mungkin lanjut Pak Kamto. Nah ini ya, ini saya kira ini semua sudah tahu ya. Ini adalah macam-macamnya, dulu seperti ini, kemudian ada yang portable seperti ini, kemudian ada yang macamnya seperti ini, dan bahkan bisa portable hidrogen inhaler. Nah ini ya, sekarang pada masa COVID nih, tapi kita kalau mau menyuruh orang yang sudah pakai ventilator misalnya, ya nggak berani saya ya. Tapi begini, sebaiknya pada orang-orang yang sekarang ini kan kita nggak tahu ya, misalnya ada orang batuk atau pilek ya, kita nggak tahu virus apa yang masuk pada orang tersebutnya. Kita nggak usah gambling ya, gambling virusnya corona atau bukan. Nah, daripada kita juga ragu-ragu, sarankan aja sudah minum Dr. Water dan pakai portable inhaler ini tadi.
karena dia bisa membantu pernafasannya supaya virus-virus yang ada di pernafasan itu bisa dieliminasi oleh portable hydrogen inhaler ini, ya. Jadi ini bagus sekali ya di masa pandemi ini, kalau bisa ini harusnya ini penjualannya sangat tinggi sekali ini, ya. Jadi ini sarankan ya, jangan nunggu dikatakan positif coronavirus baru kemudian bingung, jangan ya. Begitu kita sudah misalnya kita pergi kemana-mana ya, habis keluar, habis ke pasar, harus dulu kan kalau new normalnya, sarannya new normal dari pemerintah adalah misalnya ya pakai masker, pakai baju yang tertutup semua. Kemudian kalau pulang dari kerumunan atau habis keluar rumah, sepatu harus dilepas, disemprot, taruh di luar, kemudian baju langsung dilepas dan dimasukkan ke dalam air yang berisi desinfektan, baru dicuci, kan seperti itu ya. Protapnya dari pemerintah untuk menjaga new normal. Nah, sekarang tambahkan ini. Jadi new normal ini sekarang kan kita masuk masa transisi. Tambahkan protapnya bahwa setelah keluar dari rumah, setelah dari kerumunan, pakailah portable hydrogen inhaler. Nah, karena kita nggak tahu selama dalam perjalanan ini sudah ada yang masuk enggak itu virusnya ke dalam tubuh kita. Nah, dengan kita berikan portable hydrogen inhaler, maka sudah aman. Jadi ini bisa dipakai sebagai salah satu tambahan protap di dalam memasuki masa new normal. Ya, kalau bisa dalam satu rumah punya ini semua, jadi semuanya dikasih portable hydrogen inhaler. Ya. Kalau air ini kan memang ini wajib ini ya, ini kewajiban ya, ini kewajiban. Jadi setiap orang harus punya ini sekarang. Harus punya botol ini, harus punya, kemana-mana harus bawa ini, sudah. Ini wajib kalau ini. Nah, ini tambahan untuk protap di dalam masa new normal ini. Ya, kalau bisa ini dimasukkan di dalam, kan pemerintah sudah memberikan protokolnya untuk orang menjaga new normal, ini harus pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, di bawahnya ini adalah ketika masuk ke dalam rumah, selesai mandi, mandi kemudian pakai portable hydrogen inhaler. Nah, supaya tubuhnya benar-benar fit sudah. Nah, ini ya. Jadi ini bagus sekali, ini bisa disarankan untuk protokol new normal. Ya. Lanjut Pak Kamto. Nah, ini ya. Ya, jadi sangat bagus sekali inhalasi hidrogennya ya. Jadi bisa dalam 10 per menitnya menghasilkan 10 ml ya. Oke, lanjut lagi. Saya kira ini demo ya. Pakai demo. Ya. Manfaatnya ya mencegah kerusakan otak, membantu perawatan kulit, menekan peradangan, mengurangi kelelahan otot, degenerasi otot, mencegah sindrom metabolik, menurunkan berat badan, meningkatkan fungsi mitokondria, bantu mengobati diabetes, bukan cuma itu, dan juga bisa mengeliminasi virus. Nah, itu ya. Jadi bisa dia karena virus itu nggak ada obatnya ya, nggak ada obat untuk virus khusus itu nggak ada. Ya. Ya, ini bisa dipakai sebagai salah satu sarana untuk mengeliminir virus tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan lagi bisa untuk mengeliminir virus ya. Ya, cuman memang kita harus melakukan penelitian ya. Harus kalau berani memasang di situ harus ada risetnya dulu ya. Tapi secara teoritis saya sudah bisa memastikan bahwa air ini bisa mengeliminasi virus ya. Secara teoritis ya, walaupun saya belum penelitian ya. Tapi secara teoritis bisa. Karena apa? Karena dia dari sifatnya tadi yang sudah pH-nya alkali, kemudian bersifat hidrogen, itu sudah secara teoritis bisa membuat virus itu mati, ya. Seperti halnya sabun. Sabun itu sabun cuci tangan itu ya bisa membunuh virus. Nah, sama, ini juga seperti itu, ya. Dr. Water juga bisa, ya. Silakan. Ini karena sudah mau masuk masa transisi new normal, ya. Artinya bahwa kita harus mulai hidup baru. Hidup kita ini harus baru ini. Tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan mau makan di mana aja boleh, mau kepingin jalan-jalan kemana aja bebas. Nah sekarang kita sudah mulai harus hidup baru. Semuanya serba perilaku baru. Termasuk salah satu kebiasaan baru kita adalah minum air. Dr. Water ini adalah menjadi
hidup baru new normalnya itu harus masuk ke sana ini. Jadi harus dibiasakan karena kalau karena apa ya? Orang Indonesia mungkin belum terbiasa ya, belum terbiasa karena selama ini hidup di Indonesia itu fine-fine aja ya. Jadinya karena memang kita hidup di negara yang gemah ripah loh Jinawi, artinya alamnya sangat bagus, mataharinya juga bagus, sehingga kita tidak pernah merasa ada satu hal yang apa ya membuat hidup kita ini terancam ya, kesehatannya nggak ada ya, sehingga hidup kita ini ya selama ini nggak terlalu memperdulikan hal-hal tersebut ya. Nah tapi karena sekarang sudah masuk ke masa pandemi, mau nggak mau hidup kita harus berubah sudah. Walaupun mataharinya banyak, tapi kenyataannya di Indonesia ini virusnya juga strainnya banyak. Ini yang harus kita ingat, ya. Jadi Indonesia ini strain virusnya tidak sama dengan di Amerika, tidak sama dengan di Wuhan. Strainnya berubah sendiri. Nah ini artinya kalaupun nanti vaksin itu ditemukan ya yang di Amerika atau di Cina ditemukan, belum tentu cocok buat kita loh itu. Nah, artinya apa? Kita harus menjaga tubuh kita supaya bebas dari virus gimana ya? Kita harus hidup baru. Hidup baru yang seperti apa ya? Salah satunya adalah tadi yang saya bilang bahwa protokol kesehatan yang ada di pemerintah itu yang harus pakai masker, harus ganti baju, harus sepatu dilepas dan sebagainya, sebagainya. Itu di bawah harus ada tambahan itu. Harus ada dokter water ya, dan harus melakukan inhaler hidrogen antioksidan rutin kalau bisa setelah keluar dari rumah masuk ke rumah menggunakan inhaler. Itu adalah salah satu protokol sudah. Kalau kita kepengen hidup di masa pandemi ini dalam keadaan sehat, ya. Karena kalau virus sudah masuk sudah susah ya mau keluar. Ya. Virus itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita dia nggak bisa lepas. Nggak bisa terus dia keluar sendiri, itu harus sel-sel tubuh kita yang melepaskan. Nah kalau sel-sel tubuh kita tidak punya kemampuan, nggak bisa virusnya keluar, nggak ada obatnya sampai sekarang. Jadi ini harus persiapan untuk masa new normal ini, kita harus benar-benar bisa mulai mempersiapkan tubuh kita. Karena orang menganggap bahwa new normal itu dianggap virusnya sudah tidak ada, salah itu. Artinya new normal itu virusnya itu masih ada dan kita diminta untuk hidup bersama virus dengan menjaga supaya tidak terinfeksi virus. Nah, caranya gimana ya? Dengan protokol yang sudah disebutkan tadi itu, jadi pakai masker, pakai APD, pakai sepatu, dan nanti kalau habis dari luar itu harus langsung dibersihkan. Nah, makanya saya tadi bilang dari protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah itu tambahkan juga protokol untuk selalu menggunakan dokter water. Karena dokter water ini airnya yang bagus untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian selalu rutin menggunakan inhaler hidrogen tadi. Itu dipakai sebagai protokol tambahan untuk new normal. Karena kalau tidak seperti itu kita tidak bisa hidup seperti yang sebelumnya yang sudah-sudah. Sekarang kita hidup bersama dengan virus. Dan kalau sudah kena virus, kita tidak bisa melawan sudah. Begitu virus masuk, sudah sulit untuk dikendalikan. Makanya ini yang harus diedukasi ke orang, ke beberapa orang. Iya, makanya saya tadi bilang bahwa new normal ini kan sebenarnya sudah dibuat protokolnya oleh pemerintah, bahwa persiapannya harus ini ya, itu ya yang kalau tidak salah sudah di-share di TV ya. Jadi setiap orang itu harus punya individual staff ya. Jadi artinya harus punya tempat minum sendiri, tempat makan sendiri, tas sendiri, semua harus individual staffnya. Dan dalam protokol itu saya menyarankan ada tambahan dokter water itu tadi. Jadi tambahkan di situ bahwa protokol yang bagus untuk new normal ini adalah dengan menambahkan dokter water, karena dokter water ini sangat penting sekali diminum. Ya, karena tubuh kita ini tidak bisa tahu kapan kita terinfeksi virus, kapan kita berada di lingkungan yang mengandung virus, kita kan tidak pernah tahu. Nah, supaya kita aman, ibaratnya seperti orang kalau berada di luar dalam kondisi hujan. Nah, orang mau tidak mau kan harus pakai payung. Nah, seperti itu. Nah, kita juga seperti itu, karena dalam new normal ini adalah new normal untuk virus,
mau tidak mau kita harus meningkatkan sistem imun, dan apa yang paling bagus ya pakai Dr. Water aja sudah. Itu. Jadi itu sebagai salah satu protokol yang harus ditambahkan nanti di dalam era new normal. Ya itu, makanya saya mengira mengapa pemerintah sekarang ini sudah mulai banyak yang menghentikan PSBB dan sudah masuk ke dalam fase era new normal. Ini karena melihat situasi dan kondisi, ternyata ketika dilakukan PSBB, dampaknya itu bukan hanya untuk kesehatan, tapi dampak mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, politik, semua kena. Ya, bahkan orang sekarang sudah mulai tidak punya uang, ya, mulai kesulitan mencari nafkah, bahkan orang yang makhluk hidup itu kan makhluk sosial, ya, jadi dia memang butuh komunikasi dengan orang lain. Dengan kita dikungkung, sudah dikungkung, tidak punya uang, tidak bisa makan, bayangkan. Ini akan menjadi dampak yang jauh lebih berat daripada terinfeksi virus itu tadi. Ya, ini karena itu maka mungkin pemerintah sekarang mulai menyelenggarakan new normal dengan menyetop PSBB. Nah, dan kita yang tahu, kita ini kan tahu bahwa new normal itu tujuannya adalah untuk hidup beradaptasi dengan virus corona, kan seperti itu. Nah, jadi lebih baik kita yang tahu, kita ya sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan sampai kita terinfeksi virus dengan menjaga, menambahkan protokol-protokol yang itu tadi, seperti minum Dr. Water, kemudian inhaler hidrogen, kemudian kumur dengan dokter dental, kemudian menambah makanan-makanan yang bergizi, ya, produk-produk Altram kan banyak itu ya. Saya kira itu yang harus dilakukan, Pak Hendri. Ya, untuk teman-teman semua, terutama Dr. Tere, terima kasih banyak atas semua hal yang telah disampaikan. Ya. Sangat bermanfaat buat kita. Hari ini kita banyak belajar. Dan kita undang setiap pembicara untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin berkontribusi untuk mengisi workshop seperti ini, kita ada kelas-kelas tertentu. Nanti Anda bisa hubungin Mbak Anissa. Undang orang-orang yang memang kompeten di bidang yang ingin bergabung di sini. Maksudnya orang-orang yang memang punya prospek baik. Dan untuk sukses story dan hal-hal training yang bersifat umum, saran saya teman-teman undang bukan hanya orang sebagai member. Teman-teman yang belum member diundang agar mereka tahu, oh ternyata Altram ini punya produk yang bagus, punya peluang yang hebat, sehingga mereka tertarik untuk bergabung. Jadi teman-teman, situasi online ini, situasi kondisi seperti ini, kita kesempatan untuk merekrut orang-orang di luar sana juga secara online. Jadi undang mereka, kasih link mereka, kasih tahu secara khusus jauh-jauh hari. Semakin banyak Anda mengundang orang-orang yang calon prospek Anda, semakin punya kesempatan Anda membangun bisnis ini secara online, ya. Saya berharap semua hal yang kita lakukan bisa membantu teman-teman untuk tetap bertumbuh dan meningkatkan penghasilan teman-teman di Altram. Saya rasa itu saya bisa sampaikan. Kita jumpa lagi minggu depan di pertemuan online tetap, namun dengan topik atau materi yang tentu berbeda, ya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di Puncak Sukses. Selamat malam, sukses, salam sehat. Selamat malam.